Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengimport chart of account custom ke dalam Odoo. Odoo sendiri sebenarnya sudah memiliki chart of account default-nya tersendiri. Namun kita bisa melakukan kustomisasi chart of account yang disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan Odoo. Nah, sebelum melakukan import, terlebih dahulu kita melakukan instalasi beberapa modul di dalam Odoo. Modul yang digunakan adalah modul sales, inventory, kemudian invoice, purchase, dan modul Odoo accounting. Di sini saya menggunakan Odoo accounting dari Odoo Meets. Untuk melakukan import, kita bisa masuk ke dalam modul accounting, kemudian masuk ke configuration dan memilih menu chart of account. Nah, di sini terlihat bahwa Odoo sudah memiliki account bawaan sebelumnya. Kita akan menambahkan akun yang sudah dikustomisasi. Kita bisa masuk ke dalam favorites, kemudian import record. Kita load file. Nah, di sini saya menggunakan daftar account yang sudah disiapkan oleh Bapak Ahmad Daniel. Di sini kita memilih file CSV yang berisikan daftar account chart of account yang sudah disediakan dan disesuaikan untuk kebutuhan penggunaan Odoo. Nah, di sini sudah tersedia field ID, code, kemudian name, type, dan reconcile. Ini disesuaikan dengan kebutuhan akun masing-masing. Di sini kita tes terlebih dahulu apakah ada kesalahan dalam data yang di-load. Oke, data yang di-load sudah valid dan kita bisa melakukan import. Proses import berhasil. Nah, saat ini kita memiliki dua kelompok chart of account, yaitu chart of account baru yang baru saja diimport dan chart of account yang lama yang merupakan bawaan dari Odoo. Nah, sekarang kita harus melakukan unlink terlebih dahulu agar proses properti menautkan dengan account yang baru, bukan account yang lama. Kita bisa masuk ke dalam menu setting terlebih dahulu dan mengaktifkan developer mode. Kebetulan untuk saat ini saya sudah mengaktifkan developer mode. Kalau belum, bisa mengaktifkan di bagian sini, activate the developer mode. Kita akan memeriksa properties dari Odoo. Kita masuk ke manage companies di dalam settings, kemudian kita masuk ke dalam technical, dan masuk ke dalam company properties. Ada di section parameters, company properties. Di sini terdapat beberapa company properties. Ada sekitar 19 komponen, 19 nilai. Nah, ketika kita klik, akan muncul value. Nah, di sini terdapat beragam value. Seperti contoh, ini adalah account receivable ID. Di sini memiliki value account 11. Di sini value-nya normal. Kemudian di beberapa contoh lainnya, ini beberapa yang menggunakan account. Kemudian kita misalkan contohkan di sini di merupakan value standar. Nah, untuk melakukan unlink, kita harus mengubah ID dari properties yang memiliki value account seperti ini. Contohnya nih account 91. Kita mulai saja perubahannya. Di sini ada expense. Untuk 3 bagian ini value-nya berbeda. Value normal, model periodik. Nah, kita mulai dari sini dengan account 91. Nah, kita coba untuk masuk, kita buka tab baru. Nah, untuk memeriksa account 91, kita harus memeriksa COA yang sudah diimport. Lebih tepatnya COA yang sudah diimport dan COA yang sudah tersedia sebelumnya. Jadi kita akan memeriksa COA yang sudah tersedia oleh Odoo dengan ID 91, kemudian kita ubah value di sini dari 91 atau account COA yang lama menjadi ID account COA yang baru. Contoh, kita masuk ke configuration, lalu chart of account. Nah, untuk pencariannya kita bisa melakukan filter. Filter, add custom filter, kita periksa ID. Itu yang pertama, ID 91.
Oke, ada cost of goods sold. Di sini dia berada di cost of revenue. Type-nya cost of revenue dengan kode 5. Kita cari kode 5 dengan yang sesuai dengan cost of goods sold. Nah, karena di sini tersedia HPP dengan beragam bentuk, dengan beragam jenis, maka untuk ID 91 kita tetap mengalahkan pada cost of goods sold ya, yang dimiliki oleh bawaan Udu. Jadi ini kita lompati terlebih dahulu. Nah, hal ini juga berlaku di kita periksa terlebih dahulu untuk ID 88. Kita filter ID 88 sales. Nah, ketika kita lepas filternya untuk bagian ini, untuk income di bagian COA yang baru juga terdapat banyak jenis income, sehingga untuk sales kita biarkan sesuai dengan bawaan UBI. Lanjutkan account 52 sekarang untuk property account payable. Oke, di sini terdapat trade receivable dengan account dengan tab payable. Seperti ini. Sekarang kita periksa apa yang dimiliki oleh COA yang baru. Misalkan kita periksa di sini setup, dia ID-nya adalah 52 sesuai dengan yang dimiliki oleh properties di 52. Kita bisa lihat ID di bagian sini. Kita akan memeriksa COA yang baru. COA yang baru di 2 titik. Nah, di sini yang memiliki account payable adalah utang usaha, sehingga kita bisa mengubah account payable yang tadi merefer ke COA yang sebelumnya menjadi ke hutang usaha atau COA yang account yang baru. Di sini ID-nya adalah 78. Kita ubah, kita copy saja, lalu kita edit dan ubah ID 52 menjadi 786. Kita save. Dan ini berlaku juga untuk properti selanjutnya. Contoh account receivable ID-nya 11, lakukan pencarian untuk account dengan ID 11. Plus di sini account receivable dengan tipenya receivable, kita mencari apa yang dimiliki oleh account baru. Dengan tipe receivable kita memiliki piutang usaha, sehingga kita mengganti propertiesnya menjadi piutang, merefer ke piutang usaha. Di sini dia 745. Untuk input dan output, stok input dan stok output memiliki ikon yang sama. Kita cari 79. 79. Dari stok kita ganti nah di yang baru stok interim ID-nya adalah stok interim ID-nya 813. Bagian output juga karena ID sebelumnya sama, kita ganti juga dengan 813. Kemudian berlanjut lagi, nah untuk stock location ini kita lewati saja. Account journal juga kita lewati. Nah, account lagi 31 stock valuation.
31. Other inventory, kita cari akun baru yang setara. Di persediaan lainnya. Persediaan lainnya dia 766 nilai ID-nya. Kita ubah nilainya dari 31 ke 766. Oke, untuk model account.account, untuk company properties dengan value account.account sudah diganti semuanya menjadi account merefer kepada cowok yang baru. Nah, yang harus dilakukan adalah selanjutnya adalah menghapus seluruh account dengan nilai yang sebelumnya atau account bawaan dari UDU. Kita harus menghapus account bawaan dari UDU yang ditandai dengan nilai dengan code yang tidak memiliki strip. Nah, jadi kita bisa melakukan filter. Di sini kita melakukan custom filter. Kita mungkin refresh terlebih dahulu untuk menghapus file ini supaya mempermudah. Kita lakukan filter, kemudian add custom filter. Kita akan memeriksa menjadi bagian code. Kemudian code-nya yang tidak memiliki strip akan kita hapus atau merupakan account lama. Nah, di sini ketika kita hapus, misalkan select all, kemudian kita select all, jika kita lakukan action akan muncul error. Karena beberapa account lama harus tetap karena beberapa akun lama tetap digunakan karena tidak ada akun baru yang sesuai. Nah, tadi kita pertama memiliki cost of goods sold sesuai dengan yang bagian ini, bagian pertama dari properties, di mana cost of goods sold, bagian expense, dan income dan sales itu menggunakan akun yang lama. Nah, selain itu ada juga beberapa fungsi yang tetap menggunakan akun yang lama. Seperti misalkan pada bagian jurnal ini, di bagian customer invoice, di sini menggunakan sales yang lama, kemudian di sini menggunakan cost of goods sold yang lama, maaf, ini tidak menggunakan akun apapun. Nah, di sini menggunakan account yang lama, bank dan bank suspense account. Kemudian di sini cash di sini menggunakan account yang lama, cash dan bank suspense account. Di sini mungkin kita bisa akan ubah menggunakan kas kecil. Ini ada kas kecil, kita ganti dengan kas kecil. Nah, di sini juga tetap terdapat outstanding payment yang tidak bisa diganti dengan menggunakan account baru, karena tidak ada yang setara. Dan ini cash basis tax tidak menggunakan account, inventory juga tidak menggunakan account. Jadi ada bank suspense account, ya, dan outstanding receipt dan outstanding payment yang harus tetap diadakan. Jadi kita bisa menghapus persatu di bagian chart of account lagi. Nah, di sini sesuai dengan filter yang tadi yang sudah ada sebelumnya, kita custom berdasarkan code-nya. Kita masuk ke dalam code, kemudian doesn't contain strip. Di sini untuk ini bisa kita hapus. Oke, dengan kode 9 sudah terhapus, kita masuk ke account 8 dengan kode 8. Bisa terhapus dengan kode 6. Terhapus.
kemudian dengan kode 5. Nah, tadi kode 5 cost of goods sold kita biarkan karena dibutuhkan. Nah, di sini selain sales kita bisa hapus. Hanya tersisa sales, kemudian sini juga bisa kita hapus account dengan kode awal 3. Kemudian nomor 2, di sini juga kita bisa hapus semuanya. Dan yang kode nomor dengan awal 1, nah tadi untuk kode nomor 1 ada beberapa pengecualian ya. Pengecualiannya di outstanding receipt ada 2 bagian. Kita select dulu semuanya. Nah, bagian outstanding receipt ini tidak kita hapus. Bank suspense account dan bank juga tidak kita hapus. Kemudian outstanding receipt payment berikutnya juga tidak kita hapus. Ada 6 account di code dengan awal 1 atau aset yang tidak kita hapus. Kita lakukan delete. Nah, tersisa 6 account ini. Nah, itu dengan demikian berarti sudah tidak ada lagi account di luar 6 kebutuhan tadi yang masih disimpan. Account masih tersimpan. Sekarang kita sudah menggunakan account yang baru, COA yang baru, ditambah dengan beberapa komponen COA yang lama yang masih dibutuhkan untuk kebutuhan transaksi. Demikian penjelasan dari saya, semoga bisa membantu. Terima kasih sudah menonton.